Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini, gue akan kembali membahas tentang light novel Isekai Decade. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat kalau Yuya itu ngebolang sampai hampir masuk ke pusat hutan sarang iblis besar. Tapi, sialnya ia malah ketemu sama Mithril Boar dan berakhir diseruduk 2 kali sama monster itu. Di saat ambang kematiannya, Yuya itu diselamatkan oleh kelinci yang memiliki title sebagai dewa, atau disebut juga dengan Holy, atau juga Divine Beast, artinya makhluk ilahi. Oleh karena itulah kekuatan dari sang kelinci itu pun begitu luar biasa, sampai-sampai Mithril Boar yang tadinya karatin Yuya aja bisa dikalahin dengan 2 kali serang aja. Setelah nyelamatin Yuya, si kelinci itu pun nampak melihat satu potensi besar dari Yuya. Jadi pada akhirnya sang kelinci pun mengangkat Yuya sebagai muridnya dan melatihnya sebuah teknik untuk menendang secara efektif dan kuat. Nah, dari situlah perjalanan Yuya dan master kelincinya itu dimulai. Pada part kali ini panel cerita pun berpindah 1 hari setelah kejadian tadi. Nah, sang master kelinci itu pun langsung mendatangi rumah Yuya untuk melatihnya lagi. Bahkan di sini, ia pun muncul dan menyapa Yuya dengan santainya di halaman rumah. Tentu aja si Yuya itu langsung kaget dong. Karena memang kita tahu sendiri, halaman rumah Yuya itu kan udah dipasangin pelindung anti monster sama sang Sage. Tapi kok si master kelinci itu bisa masuk dengan santainya ke rumah Yuya? Ada 2 spekulasi teman-teman yang bisa dipikirkan oleh Yuya. Yang pertama, mungkin aja si master kelinci ini bukanlah seekor monster, melainkan entitas suci layaknya dewa. Maka dari itu, pelindung monster Yuya tidak bereaksi kepada master kelinci. Nah, kemungkinan yang kedua, si master kelinci ini memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bahkan tidak bisa dibendung oleh pelindung rumahnya Yuya. Ya, kita tahu sendiri, semua status kekuatan yang dimiliki oleh master kelinci itu berada di angka 500.000. Jadi wajar aja kalau sampai hal itu terjadi. Rumah ini banyak sekali medan sihirnya. Nah, itu adalah kata-kata pertama yang dikatakan oleh master kelinci saat mendatangi rumah Yuya. Tapi di sini, Yuya itu nggak terlalu menanggapinya dan langsung berkata, kenapa master kelinci itu mau melatih tendangan dari Yuya. Mendengar hal itu, sang master kelinci pun berkata, kalau dia ingin si Yuya itu menjadi penerusnya. Tentu aja si Yuya pun langsung kaget lagi dong dengan perkataan itu. Karena dia nggak tahu apa-apa, kok malah dikasih amanat buat jadi penerusnya master kelinci. Melihat Yuya yang kebingungan, akhirnya master kelinci pun berkata, kalau memang entitas seperti mereka yang memiliki title Holy itu akan selalu mencari penerus untuk tetap menjaga dunia ini dari evil. Mendengar penjelasan itu membuat Yuya semakin bingung. Ya karena dia nggak tahu tentang apa-apa tentang title Holy ataupun tentang evil gitu. Lalu di sini, si Yuya pun bertanya emang kenapa dengan title Holy dan Evil itu? Mendengar pertanyaan dari Yuya, si master kelinci pun ikutan bingung. Karena dia nggak nyangka orang kaya Yuya itu nggak tahu entitas yang bertitle Holy. Pada akhirnya, sang master kelinci pun mencoba menjelaskan secara rinci tentang entitas yang memiliki title Holy kepada Yuya. Jadi, planet ini akan memberikan sebuah title Holy kepada entitas yang menguasai kemampuan tertentu dengan jumlah kekuatan yang dianggap planet ini layak. Tujuan dari pemberian title Holy ini juga dikarenakan banyak entitas lain yang disebut sebagai evil. Dan tentu saja entitas itu selalu membawa malapetaka bagi planet ini. Nah, sudah menjadi tugas dari entitas bertitle Holy inilah untuk mengalahkan evil dan memurnikan planet ini. Master kelinci juga berkata kalau sebenarnya evil adalah entitas yang berasal dari sisi negatif makhluk hidup di sini dan berubah menjadi makhluk hidup lain. Ya mirip-mirip kayak penjahat yang tercipta dari emosi negatif manusia gitulah. Mendengar hal itu, Yuya pun merasa kalau masternya ini adalah pahlawan pembela kebenaran ya. Setelah menjelaskan semua itu, master kelinci pun bertanya lagi nih, apakah sekarang Yuya itu sudah mengetahui tentang dirinya? Nah, di sini Yuya pun menjawab kalau dia itu sudah mulai mengerti, tapi dia masih nggak bisa menerima posisi sebagai penerus dari master kelinci. Nah, di sini si master kelinci pun berkata kalau si Yuya itu bisa menolak permintaannya kapanpun. Ia juga berkata lagi kalau memang Yuya itu menerima title Holy dengan setengah hati, maka dia itu pasti akan mati pada saat pertempuran melawan evil. Hal itu bisa menunjukkan betapa berbahayanya entitas yang memiliki title evil ini. Dan jujur saja, alasan master kelinci itu memilih Yuya sebagai penerusnya
dikarenakan Yuya itu memiliki potensi laten untuk mendapatkan kekuatan dan title tersebut. Mendengar penjelasan itu, Yuya pun mengangguk, lalu bertanya kalau apakah ada hal baik lainnya bagi entitas yang memiliki title Holy jika mereka melawan entitas selain evil. Di sini, Master Kelinci pun menjawab dengan gamblang kalau dia tidak terlalu tahu tentang detailnya. Tapi jika entitas bertitle Holy itu melawan evil, maka kemampuannya akan bertambah 2 kali lipat. Tapi jika mereka melawan entitas selain evil, maka kekuatannya akan dibagi 2 kali lipat juga. Nah, itulah salah satu keuntungan dan sekaligus resiko yang akan ditanggung pembawa title Holy. Yuya pun langsung terkejut lagi dong ketika mendengar penjelasan itu. Karena memang pas Yuya itu meriksa status dari Master Kelinci aja, dia itu udah kaget karena semua statusnya itu berada di angka 500.000. Jika dia itu pemegang title Holy, maka status kekuatan aslinya itu akan mencapai angka 1 juta. Ya secara otomatis kan kemarin lawannya Mithril Bore, tapi kalau katanya kalau lawan entitas selain evil itu kekuatannya dibagi 2, berarti kan 500 kali 2, 1 juta kekuatannya itu teman-teman. Nah, di sini si Master Kelinci pun kembali bertanya apakah Yuya itu setuju untuk menjadi pewarisnya sekarang. Si Master Kelinci itu mengira Yuya akan setuju karena sudah dijelaskan panjang lebar tadi. Tapi nyatanya Yuya itu menolak hal tersebut. Namun si Master Kelinci itu nggak kecewa dan tetap akan melatih Yuya. Karena memang si Yuya itu memiliki potensi yang besar, jadi mungkin aja dia itu akan bisa melawan evil walau tanpa menerima title Holy. Nah, di sini si Yuya itu dibingungkan dengan perasaan gak enaknya kepada Master Kelinci. Tapi tetap aja si Master Kelinci itu akan melatihnya. Jadi setidaknya si Yuya itu ingin memberikan sesuatu yang setimpal dengan pengajaran dari Master Kelinci. Mendengar hal itu, Master Kelinci pun berkata kalau Yuya itu bisa mengajarinya sihir, karena memang si Master Kelinci itu hanya payah dalam kekuatan sihir aja. Jadi bisa dibilang Master Kelinci itu hanya jago dalam serangan fisik aja dan bukannya sihir. Sewaktu dulu Master Kelinci juga pernah belajar sihir dari seseorang yang bertitle Saint, tapi dia nggak bisa menguasainya. Di sini Master Kelinci juga memuji penghalang sihir dari rumahnya Yuya nih. Jadi ia berkata kalau penghalang sihir rumah Yuya itu bisa mendeteksi kejahatan. Kalau saja si Master Kelinci itu tadi datang ke sini dengan niat mencari masalah dengan Yuya, maka dia itu bisa terlempar kapanpun dari rumah ini. Tapi ia datang ke sini untuk bertemu dengan Yuya apa adanya. Jadi ia pun bisa tetap memasuki penghalang sihir ini. Ia juga berkata nih, kalau baru kali ini ia melihat penghalang seperti ini. Jujur saja, entitas yang bertitel evil juga nggak mungkin bisa menciptakan penghalang seperti ini. Mendengar hal itu, Yuya pun langsung refleks dan memuji Sage. Karena memang kan semua hal yang Yuya dapatkan dalam isekai ini adalah pemberian dari sang Sage. Termasuk juga sirkus sihir dan penghalang rumahnya. Di sini Yuya pun memutuskan untuk mengajari Master Kelinci mengenai sihir, tapi ia pun tidak tahu seberapa mahirnya ia mengajari Master Kelinci dalam menguasai sihir ini. Panel cerita pun berpindah ke sudut pandang Master Kelinci, dan ini adalah kisahnya saat ia belum bertemu dengan Yuya. Waktu itu si Master Kelinci pun sedang melakukan pengamatan di hutan sarang iblis besar. Namun ini merupakan hal yang aneh karena gak biasanya bagi Master Kelinci datang ke tempat ini. Walaupun ia memiliki title Holy, tapi tetap saja hutan sarang iblis besar itu merupakan tempat yang merepotkan untuk dikunjungi. Karena banyak sekali monster kuat yang melebihi kemampuannya di dalam hutan sarang iblis besar ini. Tapi entah kenapa hari itu Master Kelinci punya firasat kalau dia akan menemukan hal menarik kalau datang ke sini. Dan firasatnya itu benar. Ia menemukan Yuya sedang melawan Mithril Bore. Tentu saja si Master Kelinci itu kaget karena ada manusia gila yang mau melawan Mithril Bore. Si Master Kelinci juga mengira kalau Yuya itu akan mati dalam sekejap. Tapi ternyata si Yuya itu masih bisa bertahan ketika mendapatkan 2 serangan telak dari Mithril Bore. Master Kelinci juga dikejutkan lagi saat ia mencoba melihat potensi kekuatan dari Yuya. Ia pun bilang kalau Yuya itu memiliki potensi yang tidak terbatas bahkan ketika dilihat oleh Divine Beast seperti dirinya. Maka dari itu, Master Kelinci pun memutuskan untuk mengangkat Yuya sebagai muridnya. Setelah itu dimulailah pelatihan keras Yuya di bawah bimbingan Master Kelinci. Sekaligus si Yuya juga menjadi guru bagi Master Kelinci karena kan si Master Kelinci juga minta diajarin sihir sama Yuya. Nah, ketika dirasa si Yuya itu sudah cukup kuat, Master Kelinci pun langsung membawanya ke dalam hutan sarang iblis besar lagi untuk melawan Mithril Bore. Di sini Yuya pun langsung kaget dengan hal itu karena ia merasa dirinya itu masih belum cukup kuat
untuk melawan babi raksasa ini. Tapi tetap saja si Master Kelinci itu ingin Yuya mengalahkan Mithril Boar ini sekarang. Kalau Yuya itu nggak bisa mengalahkannya, maka nantinya si Yuya juga nggak akan bisa menghadapi entitas evil. Mendengar hal itu, Yuya pun cuma bisa ngebatin dalam hatinya nih, kalau dia itu udah nolak buat jadi penerusnya Master Kelinci. Tapi tetap aja si Master Kelinci itu mau Yuya musnahin entitas evil. Terlepas dari itu semua, Yuya pun memperhatikan nih, kok Mithril Boar yang ada di hadapannya itu lebih gede dibandingkan yang sebelumnya ya. Tapi si Master Kelinci itu ngomong kalau Mithril Boar ini sama aja dengan yang kemarin. Nah, si Yuya pun langsung curiga nih dengan omongan itu. Dan bener aja pas Yuya itu aktifin skill identifikasinya, Yuya pun melihat kalau yang ada di hadapannya ini adalah King Mithril Boar. Dan statusnya itu berada di angka 100.000. Apalagi monster yang di hadapannya ini memiliki sebuah sihir bertipe bumi yang cukup untuk menewaskan Yuya. Saat itu terjadilah pertarungan antara Yuya dan King Mithril Boar. Tanpa basa-basi, King Mithril Boar pun menyeruduk Yuya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada Mithril Boar yang kemarin. Tapi Yuya itu udah latihan keras selama seminggu ini bersama dengan Master Kelinci. Jadi di sini ia pun sudah mengetahui celah untuk melawan monster ini. Dengan gerakan yang cukup fleksibel, Yuya pun melompat ke arah belakang King Mithril Boar lalu menendangnya dengan sekuat tenaga. Namun tentu aja serangan seperti itu nggak bisa langsung menumbangkan sang monster. Jadi di sini Yuya pun mengeluarkan Absolute Spear-nya buat langsung dilempar ke arah King Mithril Boar. Nampaknya King Mithril Boar juga menyadari bahaya dari Absolute Spear milik Yuya. Lalu monster itu pun mengibaskan ekornya untuk menangkis lemparan Absolute Spear milik Yuya. Melihat hal itu, Yuya pun mengeluarkan Heavenly Whip-nya untuk mengambil Absolute Spear-nya yang terlempar ke atas langit. Lalu Yuya juga melompat untuk langsung menyerang King Mithril Boar dari atas. Setelah itu, Yuya pun langsung menendang Absolute Spear ke bawah dan langsung mengenai kepala dari King Mithril Boar. Dan pada saat itulah, Yuya pun jatuh sebagai pemenangnya. Di sini, Yuya pun mendapatkan berbagai macam drop item yang luar biasa, dan diantaranya adalah batu sihir kelas SS. Melihat hal itu, Yuya pun kaget dong, karena dia kira peringkat paling tinggi itu hanyalah peringkat S aja. Di sini Master Kelinci pun menjelaskan nih mengenai peringkat monster dalam hutan sarang iblis besar ini. Dikatakan, rank SS juga bukanlah monster terkuat di hutan sarang iblis besar ini. Masih ada monster dengan rank triple S, EX, dan L. Master Kelinci juga berkata, kalau dia mungkin bisa menahan imbang monster dengan rank EX. Tapi, untuk kelas L, maka dia tidak bisa membayangkan apa yang terjadi kalau mereka berkeinginan untuk merusak dunia ini. Mungkin aja jika mereka mau, maka monster rank L ini bisa menghancurkan dunia. Di sini Yuya pun dibuat merinding dengan hal itu. Tapi si Master Kelinci pun mengatakan, kalau si Yuya itu nggak mencari gara-gara dengan monster tingkat itu, maka mereka juga nggak akan menyerang ataupun agresif kepada Yuya. Karena kebanyakan dari mereka itu adalah monster yang pasif. Namun ada rumor yang mengatakan, ada entitas evil yang memiliki peringkat EX. Jadi si Master Kelinci itu meminta Yuya untuk lebih berhati-hati lagi dalam memasuki hutan sarang iblis besar ini. Setelah Yuya mengumpulkan drop item tadi, tiba-tiba aja nih, tubuh dari Yuya itu bersinar. Dan ada pesan di kepala Yuya yang mengatakan kalau dia itu telah naik level ke tingkat maksimalnya sekarang. Dan akan berevolusi. Mengenai hal itu, Yuya pun agak kaget nih. Kan sewaktu evolusi pertama, dia itu udah jadi manusia yang ikemen gitu. Jadi kalau dia evolusi lagi, maka pengen berubah jadi apa lagi gitu. Nah, dia itu malah takut nih kalau evolusinya kali ini akan membuatnya itu menjadi monster. Tapi di sini Master Kelinci pun mengatakan kalau Yuya itu nggak usah panik karena si Yuya itu nggak akan berubah menjadi monster. Tapi pastinya kekuatan dan potensi dari statusnya Yuya itu akan naik juga. Dan benar saja nih, status Yuya sekarang menjadi seperti ini teman-teman. Dimana dia itu bertambah kuat dan dia juga mendapatkan nama ras baru, yaitu Human Transcendent Species, yang membuatnya menjadi manusia yang kebal penyakit teman-teman. Yaps, Yuya makin hari itu makin OP aja teman-teman. Udah ikemen, kuat, nah ini kebal sama penyakit lagi. Gimana nggak OP-nya tuh? Oh ya, karena tidak ada latihan lagi kala itu, jadi Master Kelinci pun meninggalkan Yuya dan pergi ke rumahnya dengan melompat ke atas langit. Melihat hal itu, Yuya pun hanya bisa ngebatin kalau apakah dia itu latihan terus sama Master Kelinci, dia itu bisa bakalan melompat kayak gitu juga atau tidak ya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.
off.